Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dengan saya Christina Triaulia, NIM 23070190035. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi psikologi pendidikan. Nah, yang bikin menarik, saya akan menjelaskan mengenai dua materi. Materi yang pertama adalah keterlibatan siswa dalam belajar dan metode pembelajaran. Materi yang kedua adalah hubungan lingkungan belajar dengan kegiatan hasil belajar dan metode pembelajaran. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu materi pertama, yaitu keterlibatan siswa dalam belajar dan metode pembelajaran. Nah, yang pertama saya akan membahas ini dulu nih, membahas tentang keterlibatan siswa. Nah, menurut seorang tokoh, yaitu bernama Appleton itu, beliau mendefinisikan bahwa siswa secara aktif dalam sebuah sekolah itu terbentuk dari 4 tipe. Nah, tipe yang pertama itu adalah memiliki akademik yang bagus. Kemudian yang kedua adalah berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah strategi dalam pembelajaran. Kemudian pengaturan diri dan penentuan tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah merasa terikat dengan sekolah tersebut. Nah, menurut tokoh bernama Fred Reed itu menjelaskan bahwa keterlibatan siswa itu terdiri dari 3 aspek. Nah, aspek yang pertama adalah keterlibatan perilaku. Nah, keterlibatan perilaku itu seperti dia itu berperilaku positif, seperti menaati peraturan di sekolah, kemudian mengikuti pembelajaran di sekolah, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek emosi. Aspek emosi ini mengacu pada ketertarikan siswa, sehingga siswa itu memiliki perasaan bosan, cemas, sedih, dan bahagia. Kemudian yang terakhir adalah aspek keterlibatan kognitif. Nah, keterlibatan kognitif ini adalah siswa itu mencoba memahami pembelajaran, kemudian siswa secara fleksibel itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian siswa itu mengambil hal yang positif dari kegagalan yang dialami. Oke, keterlibatan siswa itu di sekolah itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Nah, faktor yang pertama adalah faktor individu. Nah, faktor yang kedua adalah faktor di luar individu. Nah, faktor di dalam individu itu seperti kepercayaan diri siswa, dari rasa percaya diri siswa. Kemudian motivasi internal seperti semangat, kemudian dia itu mempunyai greget kayak gitu. Terus habis itu perencanaan tujuan siswa, terus karakteristik siswa, terus yang terakhir adalah ketertarikan terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru. Nah, faktor yang kedua, yaitu faktor yang berasal dari luar individu, adalah yang pertama adalah hubungan antar teman sebaya. Nah, hubungan antar teman sebaya yang baik itu akan menciptakan lingkungan yang suportif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Nah, keluarga ini itu tuh faktor pola asuh orang tua itu sangat berpengaruh untuk keterlibatan siswa di sekolah. Nah, siswa yang memiliki support yang baik dari keluarga itu akan terlibatan di sekolahnya juga bagus. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan di kelas. Nah, lingkungan yang di kelas ini faktor yang mempengaruhi adalah memiliki guru yang suportif, kemudian lingkungan kelas yang membuat siswa itu berani untuk mengungkapkan pendapatnya, kemudian mengambil keputusan, kemudian mengutarakan ide, sehingga menciptakan lingkungan kelas yang positif. Kemudian komunitas. Nah, komunitas ini komunitas tempat tinggal siswa. Jadi
tempat tinggal siswa itu lingkungannya seperti apa kayak gitu. Kalau seandainya kalau seandainya lingkungannya itu positif, pasti dia juga akan mempengaruhi dia di sekolah kayak gitu. Kemudian tingkat sekolah. Nah, tingkat sekolah ini maksudnya sekolah yang lebih kecil itu memungkinkan siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sosial yang lebih banyak. Oke, kita masuk ke pembahasan metode pembelajaran. Nah, apa sih metode pembelajaran itu? Nah, metode pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian terdapat karakteristik metode pembelajaran. Nah, karakteristiknya itu yang pertama adalah memungkinkan terciptanya kondisi yang kondusif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mempelajari materi yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah memungkinkan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang mencakup segenap potensi dalam dirinya. Kemudian yang kelima adalah memungkinkan peserta didik untuk melakukan refleksi secara bebas terhadap pengalaman belajar. Kemudian yang terakhir adalah menumbuh kembangkan kepribadian peserta didik, utama seperti sikap terbuka, kemudian demokratis, terus disiplin, tanggung jawab, dan toleransi terhadap teman-teman yang memiliki perbedaan di antara dia. Nah, metode pembelajaran ini memiliki berbagai macam bentuknya. Nah, yang pertama adalah dalam bentuk ceramah. Nah, ceramah ini menyampaikan informasi secara lisan. Jadi guru itu hanya menjelaskan materi yang disampaikan. Kemudian bentuk yang kedua adalah tanya jawab. Nah, tanya jawab itu cara guru untuk mengajukan pertanyaan dan muridnya itu menjawab, seperti ada feedback antara guru dan murid. Kemudian yang ketiga adalah diskusi. Nah, diskusi ini mengedepankan keaktifan siswa, seperti membentuk forum belajar diskusi kayak gitu. Jadi mereka diberikan tugas untuk memecahkan sebuah permasalahan kayak gitu. Terus yang keempat adalah metode pemberian tugas. Nah, metode ini seperti yang kita alami, yaitu metode dengan memberi tugas kepada murid-murid. Nah, kemudian bentuk yang kelima itu adalah metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini dilakukan dengan cara bentuk praktikum, sehingga siswa itu dapat melihat secara langsung apa yang sedang dia pelajari. Kemudian yang keenam adalah metode karya wisata. Nah, metode ini memanfaatkan lingkungan sekitar dan tempat-tempat tertentu untuk media pembelajaran. Jadi kita secara langsung dapat melihat, seandainya kita belajar sejarah. Nah, di situ ada tempat bersejarah seperti museum purba kayak gitu. Jadi kita bisa mengunjungi tempat tersebut. Kemudian metode yang ketujuh adalah metode kooperatif. Nah, metode ini memasangkan siswa dan menuntut siswa untuk menyampaikan intisari dari materi itu secara jelas. Jadi memberikan ruang siswa itu untuk mengutarakan yang telah dia pelajari gitu. Terus kemudian metode yang terakhir adalah metode simulasi. Nah, metode ini memberikan penyajian berupa pelajaran yang menggunakan situasi maupun suatu proses yang nyata. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai fungsi metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai alat motivasi ekstrinsik. Jadi sebagai alat motivasi dari luar untuk peserta didik. Jadi melalui metode pembelajaran akan memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai strategi pembelajaran. Jadi melalui metode pembelajaran ini akan memudahkan kita untuk menyampaikan
materi yang kita sampaikan. Jadi murid juga tidak akan mudah merasa jenuh jika kita menyampaikannya menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik yang kita ajar. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dengan metode pembelajaran mungkin materi akan tersampaikan dengan mudah sehingga dihasilkan hasil belajar pun juga maksimal. Nah, metode pembelajaran juga memiliki beberapa tujuannya. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya sehingga dapat mengatasi permasalahannya dengan terobosan secara alternatif. Nah, kedua adalah untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan proses belajar itu dapat dilakukan dengan cara yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Kemudian yang keempat adalah untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pengajarannya itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang kelima adalah untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang lebih tepat, cepat, dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran pun lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. Nah, mungkin itu bahasan dari materi yang pertama. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu pembahasan materi yang hubungan antara lingkungan belajar dengan kegiatan hasil belajar dan metode pembelajaran. Jadi masih ada keterkaitannya dengan materi yang sebelumnya saya sampaikan. Simak ya teman-teman. Nah, bagaimana sih pengaruh lingkungan terhadap kegiatan pembelajaran? Berpengaruh sekali. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran, apalagi lingkungan belajar yang nyaman dan efektif akan mendukung kegiatan pembelajaran akan berjalan secara kondusif kayak gitu. Nah, lingkungan itu ada beberapa ya. Nah, lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini sangat berpengaruh pastinya. Di mana siswa itu berada dalam lingkungan yang mensupport dia untuk belajar, pasti dia mempunyai semangat belajar yang bagus juga. Kemudian di situ adalah yang kedua adalah lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini yang berpengaruh adalah guru, kemudian fasilitas, sarana prasarana, dan teman-teman di sekolahnya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Nah, seorang siswa yang berada dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat yang positif, pasti kegiatan-kegiatan yang dia lakukan itu pasti adalah kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Kemudian, nah tadi saya sudah paparkan dari beberapa metode pembelajaran. Nah, ada banyak sekali metode pembelajaran. Nah, kita pasti bingung untuk memilih. Nah, ada nih beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran. Yang pertama adalah kemampuan dan latar belakang siswa dan guru. Kita harus memperhatikan kemampuan guru dalam menguasai metode tersebut agar guru itu menyampaikan materinya maksimal. Kemudian, kenapa harus memperhatikan kemampuan dan latar belakang siswa? Kita harus mengerti kalau kita menggunakan metode pembelajaran ini, apakah siswa dapat menerima dengan baik. Jika ada di situ salah satu siswa yang memiliki kebutuhan khusus, pasti kita akan menggunakan metode pembelajaran yang bisa dia terima. Jadi hal yang kedua yang harus diperhatikan yaitu adalah tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Misalnya begini, kita ingin menunjukkan sejarah seperti manusia purba, adanya peninggalan sejarah seperti candi manusia purba. Nah, kita dapat menggunakan metode karya wisata dengan mengunjungi tempat-tempat yang menunjukkan bahwa di situ ada peninggalan sejarahnya seperti Museum Sangiran kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah keadaan proses
keadaan proses belajar. Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan yang ketiga adalah keadaan proses belajar yang berlangsung. Nah, seperti keadaan pandemi seperti saat ini, nggak mungkin kita akan menggunakan metode pembelajaran secara tatap muka, pasti akan dilakukan secara online kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah alat-alat atau sarana yang tersedia, seperti halnya kita akan mengadakan sebuah praktek. Jika alat-alat itu tidak ada, pasti kita tidak akan bisa melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Maka kita harus mempertimbangkan alat-alat dan prasarana yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari. Nah, oke. Dari kegiatan pembelajaran pasti akan menghasilkan sebuah hasil. Nah, hasil tersebut bernama hasil belajar. Nah, hasil belajar sendiri ada kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Nah, kemudian kemampuan-kemampuan tersebut terdiri dari aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Nah, hasil belajar ini dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai hubungan dari lingkungan belajar dengan kegiatan belajar dan hasil belajar. Nah, di mana kondisi lingkungan belajar yang baik akan menumbuhkan semangat siswa untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Untuk itu, siswa yang merasa lebih senang, kemudian suasana lingkungan belajarnya dan mempunyai semangat belajar yang lebih tinggi, hal ini tentu saja akan meningkatkan pencapaian hasil belajar yang dihasilkan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai hubungan metode pembelajaran dengan hasil belajar. Nah, dalam proses pembelajaran di sekolah, guru akan menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah tersebut. Nah, metode pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif, sehingga siswa itu dapat menerima materi yang disampaikan. Seperti itu. Kemudian, karena siswa dapat menerima, pasti akan menghasilkan rasa senang, kemudian dapat berperan secara aktif, seperti itu. Nah, terakhir nih, saya akan menyimpulkan. Jadi, hubungan antara lingkungan belajar dengan kegiatan belajar, hasil belajar, dan metode pembelajaran adalah kegiatan belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan sesuai, serta lingkungan yang baik dan mendukung dan menunjang siswa untuk lebih mudah memahami materi, akan menghasilkan pencapaian hasil belajar yang baik dan maksimal. Nah, sudah saya sampaikan 2 materi tadi. Semoga materi yang saya sampaikan itu bisa diterima dan dipahami oleh semuanya. Nah, apabila ada tutur kata yang kurang baik atau kurang sopan atau kurang dimengerti, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.